Kalau biblicalnya sudah error, dia akan berdampak ke dalam sistematik teologi, kemudian ke dalam teologi khususnya pastoral konseling, pastoral teologi akan berdampak, kemudian ke misiologi juga akan berdampak, ya. Jadi ke seluruh area yang berhubungan dengan teologi. Ya. Dan hari ini mungkin terakhir saya jelaskan ini, nanti minggu depan kita akan lihat apa sih itu teologi. Ya, nanti secara spesifik baru kita masuk ke teologi biblical. Apa itu biblical teologi, tapi menitik beratkan kepada biblical. Ada sekitar 4 sampai 5 apa nih ya, secara sistematis yang harus dipahami, itu nanti dijelaskan, ya. Nah, tapi kita lihat ini ada degradasi teologi di dalam gereja, dan ini sudah dimulai kemarin. Itu disebut sebagai dalam sejarah ini, ya, ini Paul Harsat itu tahun 1878 dia bilang ini abad pencerahan di Eropa, ya. Ini orang Prancis yang katakan, ya. Ini, jadi kita lihat ini ada peralihan pada masa itu seperti satu gelombang gempa bumi itu, ya, dipakai seismik, yaitu gelombang, satu goncangan yang kuat di dalam dunia teologi pada abad itu. Tapi saya merasa bukan hanya itu, sampai kepada di era kita sekarang, goncangan seismik ini begitu kuat di dalam sekolah teologi, di dalam gereja begitu kuat, ya. Jadi bukan hanya abad pencerahan itu, ya, tetapi sampai hari ini. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, ini 2 hamba Tuhan, 3 malah, ya, hamba Tuhan. Nah, di abad pencerahan, nah ini kemarin saya sudah, ini cepat, ya. Ini masalah disiplin ilmu, tapi penerjemahan Alkitab. Nah, ini dalam penerjemahan kita tahu ini menjadi satu topik, ya. Dan topik ini disebut topik yang cukup panas. Karena terjadi apa? Nah, ini, ya. Corrupted is translation. Ini mengubah terjemahan. Jadi kemarin saya berkali-kali tegaskan hati-hati kita menggunakan terjemahan, ya. Jadi kita harus sangat hati-hati menggunakannya. Bapak Ibu, saya sudah pernah katakan mungkin di kelompok kita, kalau mau lihat word study, perbandingan terjemahan, beli buku Strong's Concordance. Bukunya tebal, ya. Sangat tebal, karena itu ada PL, PB, kemudian ada dictionary di dalamnya, dan juga ada number, ya. Itu jadi kita bisa seperti concordance di bahasa Indonesia itu, tapi yang di dalam Strong itu lebih banyak, jauh lebih banyak. Dulu saya punya itu, ya, punya bukunya cukup besar, dan saya sering word study. Ada hamba Tuhan yang kalau menyampaikan khotbah minggu itu dia seringkali word study, membandingkan terjemahan-terjemahan dalam bahasa Inggris, dan kemudian dia menutup dengan kembali kepada manuskrip. Ya, ada ciri hamba Tuhan yang seperti itu. Kalau saya cirinya langsung ke manuskrip. Tapi ada hamba Tuhan yang pakai ini terjemahan ini, translation. Jadi dia pakai terjemahan-terjemahan mungkin King James, New King James, NIV, New American Standard, dan banyak terjemahan dalam bahasa Inggris, ya. Dan di Strong Concordance itu ada itu, ya. Sebelum ke dictionary yang Hebrew ada itu apa nih? Word study, ya, dalam Alkitab bahasa Inggris. Ya, saya kurang tahu Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris yang mana, ya. Jadi kita lihat ini 3 hamba Tuhan, mereka mengklaim ini masalah penerjemahan, ya.
Dan memang tidak semua orang belajar di dalam dunia teologi sampai ke kritik teks ya. Ya, umpamanya ambil dari teks-teks di abad-abad awal ya, dalam manuskrip, bukan bahasa Inggris ya, manuskrip. Sebelum diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, itu juga di Indonesia kita sulit dapatkan itu. Saya kurang tahu kalau Pak Anton bisa dapat, apa Pak Cuncun bisa dapat kira-kira itu ya. Itu saya cari, pergi ke toko buku Momentum, saya coba tanya langsung di sana. Mereka katakan sulit itu, mau dapatkan manuskrip itu dalam bentuk fisik itu sulit. Ya, sekarang kan lebih banyak dalam bentuk apa ya? Melalui PDF, bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Ya. Tapi juga saya mau katakan kita berhati-hati dalam teks asli itu atau yang original itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada teman saya dulu kuliah, dia di dalam dia secara profesional dia bekerja di satu toko buku untuk menerjemahkan. Toko buku itu terkenal sekali, tapi dia katakan Pak Moses itu ada banyak terjemahan yang tidak seperti secara harafiah. Tapi di situ bisa dalam terjemahan sudah ada unsur tafsiran di situ dimasukkan. Jadi tergantung penerjemahnya. Ada penerjemah yang sangat ketat dalam menerjemahkan, ada penerjemah yang latar belakangnya bukan teologi, sehingga waktu dia menerjemahkan teologi, referensi teologi, dia mengalami kesulitan. Nah, karena dia profesional, dia hanya cari uang, yang penting saya terjemahkan. Kadang dia masukkan hal-hal yang sebenarnya tidak tepat di dalam dia menerjemahkan. Itu buku ya, tentang buku. Nah, ini ada teman, dia satu angkatan sama saya dulu waktu ambil strata 2 itu, saya satu angkatan. Saya tidak tahu kalau dia penerjemah. Dia bagus sekali bahasa Inggrisnya. Nah, jadi ini yang kita lihat, ini masalah penerjemahan ya. Saya melangkah-langkah. Nah, apa kita sudah di sini ya? Saya kadang lupa, harus beri tanda ya, ada orang ya. Nah, ini distorsi kebangkitan teologi Alkitabiah atau biblical teologi. Selama 1920 muncul satu pandangan baru yang mengakibatnya timbul kebangkitan teologi Alkitabiah. Yang ini 3 faktor ya, munculnya kebangkitan teologi di dalam sejarah ya, itu tahunnya. Kenapa muncul itu? Alasannya. Yang pertama, kemerosotan iman dalam era evolusi alam semesta. Ini masalah Darwin ya, yang tidak percaya kepada penciptaan khususnya manusia. Nah, ini berpengaruh. Itu sudah lampau ya. Kemudian yang kedua, reaksi terhadap metode historis murni. Ya. Ini yang menunjuk kepada keobjektifan penuh dan percaya bahwa cukup dengan fakta-fakta sejarah untuk memperlihatkan makna sejarah. Jadi dia ini ya, ada hanya ditinjau dari sejarah. Jadi ada orang menggali Alkitab, dia hanya melihat itu sebagai sejarah historis. Ya, sejarah Pak. Tapi kalau kita mengerti yang saya sudah jelaskan tentang historis, hati-hati di sini. Saya agak hati-hati berbicara ya. Kalau kita hanya bilang story berarti itu kisah. Kisah-kisah di dalam Alkitab. Apalagi di PL ya. Kemudian di Kisah Rasul itu ada kisah. Kemudian di 4 Injil itu ada kisah. Nah, kalau kisah itu kemudian dilepaskan dari kata his, itu kata dia, itu Alkitab itu menjadi sesuatu yang hanya berisi kisah
kisah, tidak ada dia besar, yaitu Allah, di balik semua kisah itu. Dan bukankah itu kalau kita pelajari dengan benar tentang teologi liberalisme, itu ada perspektif atau ada pandangan yang seperti itu. Umpamanya kisah kejadian pasal yang pertama sampai pasal yang ke-6 itu disebut sebagai mitos. Ya, ada orang-orang liberalisme yang di dalam beberapa buku, saya pernah membaca 2 buku itu dari teolog dari Jerman, tapi dia liberalisme. Jadi bayangkan kejadian pasal 1 sampai pasal 6 itu disebut mitos. Padahal itu kejadian pasal 1 sampai pasal 6, Bapak Ibu tahu itu ya, peristiwa apa yang ada di kejadian pasal 1 sampai pasal yang ke-6. Nah, ini munculnya teologi biblical teologi atau teologi Alkitabiah karena masalah ini. Ya, metode historis murni itu. Ini menuntut ya keobjektifan. Bukan menuntut. Jadi masalah objektivitas di sini penting. Ya. Jadi kita lihat ini ya. Hanya tekankan fakta sejarah untuk memperlihatkan makna sejarah, tapi kehilangan dianya di situ. Alkitab itu ada karena Allah berperan, khususnya mulai zaman Abraham, kemudian masuk terus ke sini ya. Sampai ke zaman Musa, kemudian Alkitab ditulis, itu kan historis. Peristiwa kejatuhan manusia itu dianggap mitos. Ya, ini kalau belajar seperti ini di dalam teologi biblikal kita harus menguasai Perjanjian Lama. Ya, teologi dalam Perjanjian Lama. Ya, mulai teologi penciptaan, ya, teologi kejatuhan manusia, hamartologia, tapi di dalam konteks spesifik lebih ke PL awal itu ya. Jadi itu bayangkan dikatakan itu mitos. Kejadian pasal 1 sampai pasal 6. Jadi itu yang membuat ada reaksi ya. Kemudian penemuan kembali gagasan pewahyuan. Ya. Jadi ini tahun ini ya, 1920. Ya. Jadi mereka kembali kepada Alkitab. Mereka tidak hanya melihat Alkitab dari segi sejarah, tapi mereka melihat Alkitab itu ada Allah di balik sejarah. Sejarah satu pribadi, sejarah satu bangsa, bahkan sejarah bangsa-bangsa yang ada di seluruh Perjanjian Lama, itu ada Allah di balik itu semua. Apa maksud saya? Sejarah, saya lihat kembali ke yang poin 2 ya. Sejarah Allah di balik bangsa-bangsa itu maksudnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu kira-kira nangkap? Kalau saya tidak jelaskan pasti nggak akan nangkap ini. Kalau Bapak Ibu mau lihat itu, Bapak Ibu lihat di kitab Habakuk. Coba kita buka kitab Habakuk ya. Allah di balik bangsa-bangsa itu ada di kitab Habakuk. Ya, Allah membangkitkan itu ya. Itu kitab Habakuk pasal 1 itu. Yang Habakuk sendiri sebagai seorang nabi, dia komplain Allah. Yaitu pasal 1 ayat 2. Nah, itu Habakuk di situ ya. Dia berteriak, aku berteriak ya. Berapa lama lagi? Ya. Kemudian ayat yang itu kedua, ayat yang mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Ayat yang keempat, itu sebabnya hukum kehilangan kekuatan. Nah, itu 3 ayat pertama ya. Nah, tapi kemudian ini dari Habakuk, kemudian Tuhan menjawab. Ini menarik. Nah, ayat yang ke-5. Sebab aku melakukan satu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ini Tuhan yang bicara, Allah yang bicara ke nabinya, khususnya Habakuk. Ya. Apa yang tidak dipercayai kalau diceritakan? Ayat yang ke-6 jawabannya.
Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang. Nah, itu yang kemudian pergi ke Israel. Bangsa Kasdim itu ya. Jadi itu sejarah Allah bukan hanya di dalam lingkup yang sempit dalam pengertian khusus bangsa Israel. Tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain, Allah berintervensi, bahkan Allah memakai mereka sebagai alat untuk menggenapi apa yang Ia kehendaki. Berhubungan dengan Israel, itu waktu di dalam kitab Habakuk, kitab Yeremia, kita lihat itu tentang Allah mendisiplinkan Israel. Ya, kalau kita baca buku T.M. Moore itu tentang discipline of grace. Ya, Allah mendisiplinkan bangsanya karena mereka jatuh ke dalam penyembahan. Jadi Allah ada di balik bangsa-bangsa. Kita tahu di dalam kitab Daniel itu ada 4 bangsa yang Allah kirim ke Israel Selatan, ya, ke kota Yerusalem. Itu ada 4 bangsa. Allah yang bawa mereka. Itu God is anger, Allah marah. Tetapi di balik Allah marah itu ada yang disebut dengan discipline of grace. Ya, Allah sedang mendisiplinkan umatnya. Ya. Kalau Bapak Ibu mendalami bagian ini, ada Allah kemudian menghancurkan bangsa-bangsa kafir. Itu bukan dalam bentuk disiplin, itu berbeda. Itu bentuk penghukuman. Ya. Tapi kalau ke Israel itu seperti barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuhajar. Kukasih, jadi ada hubungan di situ, kasih ya. Kalau bangsa-bangsa kafir enggak ada, itu di luar umat pilihan. Khususnya Israel Selatan ya. Tapi ke Israel Selatan pun Allah mendisiplinkan mereka di dalam sejarah ketika mereka istilahnya dalam tanda kutip bandel gitu ya. Mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala ya, atau mereka jatuh dalam sinkritisme. Nah, kemudian Allah mendisiplinkan mereka. Itu begitu dahsyatnya ya. Itu sejarah, kita lihat di balik itu Allah. Nah, bahaya ini hal yang kedua, historis murni ini. Nah, kemudian setelah dikritik, yang ketiga ini yang baik. Penemuan kembali gagasan pewahyuan. Bapak Ibu ingat di dalam PL siapa yang kembalikan satu raja itu mengembalikan kitab itu, ya, satu raja Israel Selatan itu ya, menemukan kembali kitab. Nah seperti itu peristiwanya, kembali kepada gagasan pewahyuan. Nah tapi pewahyuan di sini, ya, saya tambahkan ya, pewahyuan di sini hati-hati, ini khusus, bukan umum. Ya, jadi Allah sering bekerja di dalam sejarah, di dalam satu dekade seperti ini. Ketika gereja mengalami kemerosotan, itu kan abad pencerahan, mengalami kemerosotan. Kemudian Tuhan munculkan 1-2 orang hamba Tuhan saja. Ketika abad pencerahan di dalam sejarah gereja yang begitu merosot teologinya, terjadi sekularisme di Eropa, apa yang terjadi? Allah hanya mulai dari 1 orang, mulai dari Luther. Baru kemudian muncul yang lain ya, seperti John Calvin, ya, Zwingli ya, muncul yang tokoh-tokoh seperti itu muncul ya. Itu Allah seperti itu. Ketika umatnya mengalami kemerosotan, Tuhan selalu munculkan seseorang yang begitu hebat, pemahaman tentang teologinya begitu mumpuni ya, sangat akurat. Bukan berarti sempurna ya. Tidak ada satu teolog pun yang sempurna. Tapi orang itu di dalam kelemahan dia Allah pilih, kemudian dia membuat penetrasi penerobosan di dalam pekerjaan Tuhan. Khususnya terkait dengan gereja. Ya ada orang-orang seperti itu. Saya kurang tahu Bapak Ibu nilai untuk zaman kita di Indonesia, adakah orang-orang yang seperti itu berani membuat terobosan di dalam dunia teologi? Dan berbeda dengan banyak orang. Kadang kita menilai gereja secara general ya, secara umum,
bukan dari aspek teologinya atau kebenaran yang sedang diperjuangkan dan sedang dipertahankan. Kita tidak lihat itu, kita hanya lihat gereja secara organisasi. Ya, perlu gereja secara organisasi. Tapi yang terpenting ini kan itu tentang seperti di dalam Amos pasal yang kelima ayat 21 itu kan itu Amos 21 ya, pasal 5 ya, ayat 21 sampai ayat berapa? 23 ya, Amos. Ya, saya sedang tulis jurnal tentang masalah ini. Ini. Amos pasal 5 tentang absurdnya ibadah itu. Ya, ayat 21 sampai ke 24. Itu ada yang ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ini ayat ini personifikasi ini namanya. Ya. Jadi Tuhan katakan biarlah ini yang Tuhan mau. Mereka tetap beribadah. Ibadah tetap jalan, bukan tidak jalan pada zaman Amos di Israel Selatan. Karena Amos melayani di selatan. Dan kita tahu riwayat hidup Amos diusir kan. Mereka tidak senang Amos ini. Aslinya dia pemungut buah ara. Kemudian Tuhan ambil, Tuhan pakai dia. Ya, kemudian akhirnya dia di dalam ayat-ayat awal ini dia diusir oleh orang Israel Selatan. Karena dia menegur dengan keras. Kadang Tuhan memunculkan orang seperti itu di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah sekolah teologi. Ya. Muncul orang-orang seperti itu yang berani berbicara kebenaran. Tetapi harga yang harus dia bayar, orang nggak senang. Amos diusir. Ya. Tapi lihat Tuhan begitu marah dengan orang-orang Israel yang notabene bukan meninggalkan ibadah. Mereka masih tetap beribadah. Bahkan di dalam ayat yang ke-23 Tuhan katakan, jauhkanlah daripadaku keramaian, nyanyian, gambusmu tidak mau aku dengar. Ya. Kemudian ayat 25 menarik ya. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian, korban sajian selama 40 tahun di padang gurun, hai kaum Israel. Ayat 26, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Nah, ayat 27, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Nah, ini yang saya sebut penghukuman. Mereka ada di Yerusalem, mereka beribadah. Tapi Tuhan katakan aku benci. Nah, itu dari ayat 21 ya. Nah, ini. Jadi kita lihat ya. Tuhan pakai Amos. Penemuan kembali gagasan pewahyuan. Wahyu khusus ya. Pewahyuan khusus. Artinya kalau zaman Amos tentunya belum ada perjanjian baru ya. Perjanjian lama juga belum tuntas selesai. Jadi kita lihat ya. Nah, ada tokoh yang terkenal. Ini Martin Kahler. Dia berbicara tentang Yesus sejarah adalah deskriptif Yesus yang dikonstruksikan oleh metode. Ini ya. Yesus sejarah. Metode historis kritis. Ya. Ini nama ini ya Martin Kahler. Kahler berpendapat bahwa Yesus itu tidak pernah ada dalam sejarah. Ya bagaimana ya teologi seperti ini? Jadi dia katakan hanya dalam gagasan kritis para ahli. Satu-satunya Yesus yang nyata adalah Kristus yang dinyatakan dalam Alkitab. Sifatnya sedemikian rupa sehingga tidak dapat direkonstruksi dengan metode-metode penulisan sejarah ilmiah. Ya, modern. Injil itu adalah krikma.
hanya warta dalam pengertian ilmiah, melainkan sebagai saksi-saksi Kristus, sehingga Injil bukan sejarah. Bagaimana Bapak Ibu melihat konsep dari Martin Kahler ini? Ya. Dia berbicara tentang Yesus dalam sejarah. Yesus ada dalam sejarah. Praeksistensi Yesus itu di luar sejarah, kemudian dia masuk dalam sejarah. Nah, ini kan kalau bicara Yesus berarti kita berbicara tentang sistematik teologi. Tapi kalau sistematik teologi itu tidak dikaji secara biblikal, ini menjadi bahaya. Ya. Yesus sejarah. Apakah Yesus ada dalam sejarah, Bapak Ibu? Halo? Sudah pasti. Dia berinkarnasi itu kan berarti Allah masuk dalam sejarah melalui satu pribadi, yaitu Yesus. Dia menjadi manusia, menjadi daging, sarx. Itu Yesus sejarah. Ya, menjadi manusia. Ya, jadi Yesus sejarah. Tapi ini Kahler katakan Yesus sejarah adalah gambaran Yesus yang direkonstruksi oleh metode historis kritis liberal. Dia menuduh. Seakan-akan dia benar ya, Kahler ini. Yesus tidak pernah ada dalam sejarah. Wah, ini error pandangan si Kahler ini ya. Dia bilang Yesus itu hanya gagasan. Yang seperti ini yang kita harus sangat hati-hati. Ya. Jadi kita harus melihat Yesus dalam sejarah. Ketika kita khotbah, kita harus hati-hati dengan firman Tuhan yang kita khotbahkan. Ya, apalagi 4 Injil itu ya. Yang 4 Injil itu paling banyak menekankan tentang kristologi itu Injil apa kira-kira? Halo Bapak Ibu. Injil Yohanes. Yohanes. Ya. Apa bedanya Injil Yohanes dengan 3 Injil sinoptik? Apa bedanya? Halo? Menarik ya. Bedanya sederhana aja. 3 Injil sinoptik berbicara tentang Yesus sebagai manusia. Startnya di situ. Ya, kalau Matius itu mulai dengan apa? Silsilah. Dan kita lihat dalam silsilah Yesus ini sangat aneh. Secara kronologi ini rancu. Ya. Itu yang Matius pasal 1. Coba salah seorang baca. Matius pasal 1. Ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 saja. Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini berbicara tentang silsilah. Apakah Allah ada silsilah? Yang pertama. Ini lagi bicara tentang Yesus dalam sejarah ya. Saya mau tanya, apakah Allah ada? Allah itu apakah ada di dalam sejarah? Ya salah ya. Apakah Allah punya silsilah? Enggak ada, Pak. Mengapa tidak ada? Tidak ada dalam silsilah. Di balik jawaban itu apa alasannya? Allah tidak ada silsilahnya. Keberadaannya. Eternity. Nah. Allah itu roh. Roh berhubungan dengan eternity, kekal. Allah bisa berintervensi di dalam sejarah. Ya.
historis, bukan hanya story. Jadi ada his-nya dia ya. Kemarin di awal-awal saya sudah jelaskan itu ya. History, Allah di dalam sejarah. Ya, dia bekerja di dalam satu bangsa khususnya Israel, kemudian lewat pribadi-pribadi tertentu. Itu Allah dalam sejarah. Ini mau bantah ini pemahaman Martin Kahler ini. Dia menuduh Yesus sejarah itu adalah deskriptif Yesus yang direkonstruksi oleh metode historis kritis liberal. Ini tidak selalu seperti itu. Ini bahaya sekali ini teolog seperti ini ya. Jadi Yesus ini punya silsilah, berarti kalau Yesus punya silsilah, berarti ini menunjuk kepada apa? Kemanusiaan Yesus. Manusia kan punya silsilah. Dan dia dikatakan keturunan di Kristus anak Daud, anak Abraham. Kalau dari segi kronologi, siapa duluan? Daud dan Abraham. Mengapa dibalik? Nah, pasti semua bilang Abraham. Nah, kita apalagi banyak hamba Tuhan di sini ya, banyak dosen ya. Pasti katakan Abraham. Tetapi kenapa yang ditonjolkan Daud duluan? Tidak sesuai dengan kronologi yang normal gitu. Kok Alkitab aneh gini ya? Apa backgroundnya? Tentang takhta Daud. Ya, itu keturunan raja Yesus. Dan dia akan menjadi raja karena dia keturunan raja. Ya. Tapi latar belakangnya ini Injil Matius. Injil Matius itu pertama kali diberikan kepada siapa? Nah, ini sejarah penulisan Alkitab. Berhubungan dengan sejarah penulisan Alkitab. Injil Matius itu pertama kali diberikan kepada siapa? Kita harus, disinilah biblical. Kalau kita belajar teologi biblical, kita harus tahu latar belakang setiap kitab. Itu mutlak. Itu kita belajar di pengantar perjanjian lama, pengantar perjanjian baru, kan kita belajar kitab-kitab. Termasuk 3 Injil sinoptik ini ya. Ya. Karena kita mau counter ini, Martin Kahler ini. Nah, mengapa? Ini latar belakangnya apa? Sehingga yang ditonjolkan ini Daud duluan. Yesus berarti darah biru. Kalau diaplikasi ke sekarang ya. Keturunan bangsawan, keturunan raja. Mengapa raja yang ditonjolkan? Bukan iman. Tokoh iman, Abraham kan? Bapak segala orang beriman. Kok ditaruh nomor 2 rajanya? Karena dia pewaris kerajaan. Dia pasti jadi raja. Dia raja. Yesus raja ya. Kalau kita belajar kristologi ya tentang 3 jabatan Yesus itu ya. Salah satu kan raja. Tapi ada lebih spesifik di Injil Matius ini. Karena Injil Matius ini diberikan pertama ketika ditulis kepada orang Yahudi, orang Israel. Itu ada backgroundnya. Itu di dalam pengantar. Kemudian kita belajar teologi di dalam Injil Matius. Kalau kita belajar teologinya, khususnya teologi dalam Injil Matius, teologi tapi kita menekankan dalam Injil Matius tentang kristologinya. Siapa yang sudah belajar teologi dalam Injil Matius, tetapi kita menekankan tentang sistematik teologi khusus tentang kristologi. Nah, pasal 1 ayat 1 ini kita sudah bisa lihat ini. Ya, ada motivasi di balik Roh Kudus mengilhamkan bahwa harus ditulis. Matius menulis harus tidak sesuai dengan kronologi normal. Ini kan tidak normal. Karena latar belakangnya ini Injil Matius diberikan kepada orang Yahudi yang beragama, itu Yahudi bangsa ya. Mereka kan beragama Yudaisme dan mereka akan menolak Yesus. Dan itu kalau kita sandingkan ayat ini, ya, ada referensi kita lihat Yohanes pasal 1 itu ayat yang ke-10 ya, 11. Ia datang kepada miliknya tetapi miliknya menolak dia. Mereka menolak dia, tidak menerimanya.
Kita sandingkan itu dengan bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes, ini semakin jelas. Sehingga Matius mau menonjolkan siapa. Dia bukan hanya tokoh iman, keturunan iman Abraham. Tapi yang kedua, dia keturunan raja. Bukan hanya keturunan raja, dia itu rajanya. Raja dia. Halo Bapak Ibu. Ya. Hanya mau bahas satu poin, tapi saya perluas seluas ini ya. Jadi kita lihat itu ya. Nah, Injil Markus juga itu mulai dari inkarnasi Yesus. Lukas juga dari inkarnasi Yesus. 3 Injil sinoptik mirip semua dari aspek inkarnasi Yesus. Kalau yang Yohanes, Injil Yohanes mulai dari mana? Dari mana? Tentang kristologi. Startingnya mulai dari mana? Nah, Bu Mary ini harus, Yesus. Bu Mary harus jelaskan. Ini Bu Mary punya tesis. Yohanes 1 ayat 1 itu praeksistensi Yesus kan? Ya, Pak. Betul Bu Mary ya. Bu Mary ini harus ngajar kita tentang kristologi khusus spesifik tentang praeksistensi Yesus. Jadi lihat ya 3 Injil sinoptik. Ini kita mau hajar ini Martin Kahler ini. Konsepnya tentang Kristus tidak menyejarah ya. Dia katakan ini metode historis kritis liberal. Ya, saya senang dapat belajar dari tulisan-tulisan hamba-hamba Tuhan masa lampau ya, mempelajari cara berpikir mereka ya, teologi yang mereka munculkan. Kok dia bisa menuduh? Kalau dia hilangkan Yesus sejarah, berarti Yesus tidak pernah datang untuk menebus manusia. Dia tidak pernah berinkarnasi. Nah ini Kahler ini terjebak dalam pikiran yang justru dia itu bukan hanya liberal, tapi dia kalau sudah terjebak di sini, dia menjadi apa kira-kira Pak Anton? Heresi. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang heresi, bidah atau bidat. Dia sesat. Karena dia tidak mau mengaku Yesus sejarah. Dan metode penafsiran bahwa Yesus itu berinkarnasi, Yesus yang masuk di dalam sejarah, dia melalui inkarnasi, ini kan heresi. Lihat ya, ada bagian ya, ini kegagalan dalam orang berteologi. Sangat mengerikan. Saya ambil dari mana ini? Charles Eldon, Red. Ya, ada bukunya di saya. Ya, Bapak Ibu, ini buku lama sekali, Bapak Ibu harusnya ada ini ya. Teologi Perjanjian Baru ini. Teologi. Ya, saya baca dari situ, kutip dari situ ya. Kahler ini bahaya. Ya. Dan dia bilang itu hanya pewartaan, krikma. Ya. Kalau dikaji secara ilmiah, lihat ya di dalam konsep modern ya. Itu kalau Bapak Ibu mau baca tentang buku teologi modern, baca Pak Yakub Susabda, ada 2 jilid ya. Jilid kedua itu semua bahasa Inggris. Jilid pertama bahasa Indonesia. Jilid kedua saya lihat nggak tahu lagi kalau sekarang sudah diterjemahkan. Karena saya punya yang lama. Ya. Dan terus terang, dulu beliau ini pernah ngajar saya waktu saya studi lanjut. Dia datang, dia sebagai dosen tamu. Mengajar tentang konsep-konsep yang teologi modern. Ya. Ada 2 buku. Bapak Ibu sudah punya tentang teologi modern yang ditulis oleh Yakub Susabda. Dia PhD ya. Lulusan Amerika. Tapi PhD-nya dalam bidang psikologi, konseling ya. Konseling, jadi lebih ke psikologi. Jadi kita lihat ini kegagalan berpikir. Kegagalan memahami firman Tuhan. Dia ngerti tentang Yesus. Karena dia Kristen, dia hamba Tuhan, dia teolog, ngerti tentang Yesus.
Semua teolog berbicara tentang Yesus. Tapi waktu menghermeneutik firman Tuhan yang berbicara tentang Yesus, ini jadinya model seperti ini. Dan ini jelas-jelas bidat. Dia menuduh metode historis kritis liberal. Dia tuduh liberal. Historis kritis. Ya, saya bertemu dengan murid terbaik dari Rudolf Bultmann. Ya, datang ke kampus kemudian ngajar angkatan saya. Tapi dia enggak, mungkin hanya 3 tahun di Indonesia. Itu Profesor Dr. Ethel Linnemann dari Jerman. Dia datang. Dulu dia pemahaman ini liberal. Dia seorang liberalisme dan dia terkenal sekali di Eropa. Bukunya hampir ada di banyak negara karena dia dosen tamu di sekolah teologi di negara-negara Eropa pada waktu itu. Tapi kemudian dia bertobat. Dia menjadi orang Injili, kemudian dia datang ke tempat saya kuliah. Kemudian mengajar tentang bahayanya teologi yang dia anut dulu. Tapi ibu ini orang yang rendah hati. Dia profesor, doktor, PhD. Wah, orang hebat sekali ya. Dia begitu rendah hati. Dia datang usia sudah 72. Ya, kalau waktu zaman saya itu usia 72 ya. Baru datang untuk mengajar. Bayangkan sudah usia seperti itu, masih bisa ngajar dengan baik. Dan dia latar belakangnya anak buahnya Rudolf Bultmann langsung. Dan dia murid yang terbaik di angkatan dia. Dia membicarakan tentang bahayanya teologi historis kritis. Ya. Tapi Kahler justru menuduh itu liberal dan itu metode historis. Kahler terjebak menjadi bidat. Karena hanya mau mengkaji Yesus sejarah ini, dia jadi bidat. Mengerikan ya? Gimana Pak? Wah, saya kadang loncat-loncat ya. Oh ini nih ya, kelewatan ya. Ada yang tanya sampai di sini? Karena ini enggak biasa ya. Bukan hal yang biasa yang kita pikirkan dalam dunia teologi. Kadang kita belajar teologi juga kita enggak dapat ini. Ya. Kadang tidak dijelaskan ini pandangan Kahler ini. Jadi saya sedang baca, makanya saya selidiki ini dan kemudian langsung counter ini ya. Komplain cara dia berteologi. Tapi dia sudah mati orang ini ya. Jadi kita lihat ya, ini waktu mengapa distorsi kebangkitan teologi Alkitabiah. Jadi kekacauan. Dia menganggap Martin Kahler ini menganggap dirinya hebat di dalam dunia teologi. Tapi justru dia buat ajaran yang baru. Dan dia masuk dalam golongan bidat. Karena tidak akui Yesus sejarah. Ya, jadi ini berbahaya sekali. Masih ada teolog seperti ini zaman sekarang. Nah ini ada lagi satu hamba Tuhan ya. Ini banyak saya majukan hamba Tuhan ya. Reader, ya ini 1901 Messianic Secret in the Gospel ini ya. Nah, dia bertekad untuk menghancurkan teologi liberal. Nah, dia berlawanan dengan Kahler. Tapi, lihat ini ya. Tapi dia terjebak dalam teologi biblikal yang absurd. Dia serang yang keliru, tapi dia buat kekeliruan. Hati-hati kita dalam berteologi ya. Kita mau hajar orang yang kita tahu teologinya salah. Tapi kita bisa keliru seperti ini. Ya. Ini sudah terjadi ini. Ya. Apa sebab? Dia katakan Yesus dalam Injil Markus bukan nabi yang diilhami, melainkan makhluk Mesias.
Nah, Yesus dalam Injil Markus, khusus tentang Injil Markus dia ya. Jadi Injil sinoptik. Ya, melainkan satu makhluk Mesias yang ilahi. Apa ya? Makhluk Mesias yang ilahi, bukan diilhamkan. Tulisan Injil Markus diilhamkan kira-kira enggak? Bicara Injil Markus tentang kristologi. Nah, dia katakan bukan diilhamkan. Makhluk tidak jelas. Yesus itu benar-benar manusia. Ini dia katakan makhluk Mesias yang ilahi. Jadi dia menekankan tentang keilahian Yesus lagi. Dia komplain si Kahler, tapi dia sendiri buat distorsi, kekacauan dalam berteologi. Ya. Jadi kita lihat, jangan kita pikir hanya polemikus yang berpolemik dengan kristologinya ya, memakai Alkitab. Nah, orang-orang seperti ini masih memakai Alkitab juga. Tapi ketika melihat Alkitab, khususnya menafsirkan, hermeneutik ini menjadi penting di sini ya. Menafsirkan Alkitab, akibatnya seperti ini. Mau mengcounter yang keliru, dia sendiri terjerumus dalam kekeliruan. Nah, ini contoh, ini kita hati-hati ya. Jadi ada model-model seperti ini ya. Wreda berbeda dengan Kahler dalam hal bahwa ia tidak menerima Yesus sebagai kebenaran. Ya, tetapi mencoba menerangkan secara historis bagaimana Yesus yang bukan Mesias, Yesus yang bukan Mesias ya. Mencoba menerangkan secara historis bagaimana Yesus yang bukan Mesias yang ada dalam sejarah berubah menjadi Kristus dalam Injil yang Mesias. Oh, Injil yang Mesias ini aneh lagi nih. Ya, jadi banyak teologi yang error. Jadi biblical teologi kita memang harus sangat kuat berakar ke firman Tuhan. Ya. Tapi ketika kita berakar pada firman Tuhan, kita melihat cara kita menafsir bagaimana. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting, penafsiran itu. Ya, menginterpretasi. Ya, jadi bukan hanya kita keliru dalam menafsir karena keliru kita menggunakan terjemahan. Bukan. Terjemahan benar, tetapi cara kita menafsirkan Alkitab, khususnya berbicara tentang kristologi. Dalam hal ini, Wreda ini berbicara tentang Injil Markus. Keliru dia kristologinya. Ya. Jadi secara biblikal dia keliru. Dia membangun sistematik teologi secara khusus dalam bidang kristologi, dia keliru, error dia. Ya. Jadi kita lihat ini ya. Nah, sekarang saya loncat lagi ke Rudolf Bultmann. Nah, tadi saya sudah singgung. Oh, ini tokoh besar. Bapak Ibu pernah pelajari cara berpikir teolog ini? Ini sudah jelas orang liberalisme ya. Dari Jerman ya, 1884 1976. Wah, usia panjang ya. Tapi saking panjang usianya dia menyesatkan Eropa itu dengan teologi ya. Teologi dipengaruhi oleh siapa yang pengaruhi dia? Filsuf eksistensialisme. Eksistensialis Jerman. Namanya Martin Heidegger. Ya. Kita lihat ya, dipengaruhi, saling mempengaruhi sekarang kita lihat ya. Tadi menyangga. Dia tidak mau dipengaruhi, dia buat teologi baru. Bidang sistematik khususnya konsep baru tentang kristologi. Dia ambil dari Injil Markus. Tapi Rudolf Bultmann dia dipengaruhi oleh apa? Filsuf. Jadi filsafat eksistensialis ya. Kurang N ini ya. Dia dipengaruhi oleh tokoh ini. Jadi lihat, kita belajar satu, kita belajar pemahaman dari teologi dari Rudolf Bultmann yaitu teologi liberal. Kadang kita tidak tahu dia dipengaruhi siapa. Ini jadi masalah.
Siapa yang ada di balik dia? Yang mempengaruhi cara dia membangun teologinya? Kalau Bu Mary kira-kira siapa yang pengaruhi? Pak Anton siapa yang pengaruhi? Teolog loh, bukan Alkitabnya ya. Siapa ya ketika kita membangun, kan kita ada hukum pengaruh di situ ya. Yang kalau kita belajar dari Sproul ya, dia berbicara tentang hukum pengaruh ya, 3 hukum itu ya. Nah, sekarang ini tokoh sebesar ini dia dipengaruhi oleh para filsuf. Ya. Apa perspektif dari Bultmann? Pandangan dia ya. Ia melihat tentang yang disebut hal yang terputus antara, ini menarik sekali ya. Lihat orang membangun teologi, khususnya di sistematik teologi ya. Hal yang terputus antara Yesus sejarah dan Yesus yang kerygma. Ya. Ini dia bangun cara ini ya. Terputus. Dan ia meniadakan Yesus dari pokok bahasan teologi perjanjian baru. Ia berpusat pada Yesus yang transenden. Ya, jadi ini dia, lihat ya. Cara berpikir dia, ya. Rudolf Bultmann, menarik sekali ini. Jadi dia hal yang terputus, dia katakan hal yang disebut terputus antara Yesus sejarah dan yang diwartakan gitu ya. Dan ia meniadakan Yesus dari pokok bahasan teologi PB. Wow, kalau teologi perjanjian baru kita tidak konkret, tidak valid. Nah ini akibatnya. Nah, dia menolak ya. Dia berbicara tentang apa titiknya, tentang kristologi. Selalu ya. Di dalam orang membangun teologi ini jadi masalah selalu tentang pribadi Yesus ini. Ya. Dia berbicara tentang Yesus yang transenden. Ini iman Kristen ya, ini salah ketik saya. Nah, iman Kristen harus dibangun dengan berpusat Yesus yang transenden. Ia menolak Yesus yang historis. Kalau historis kan dia dekat dengan kita, dia masuk ke dalam sejarah ya. Bultmann terkenal dengan konsep demitologi. Pernah dengar ini istilah demitologi? Halo Bapak Ibu. Ini Etta Lindemann paling banyak menekankan tentang ini demitologi. Ya. Jadi ini penting sekali ya, demitologi. Bultmann tekankan tentang itu. Dia tidak mau tentang Yesus yang imanen. Kan kita belajar tentang imanen dan transenden. Ya. Apa itu imanen? Apa itu transenden? Ya. Apakah Allah itu transenden sepenuhnya, seutuhnya, total secara utuh? Enggak, Allah menyingkapkan dirinya. Iya kan? Melalui penyataan khusus. Ya, ada 2 kalau penyataan khusus ya. Alkitab tertulis dan Yesus sendiri itu penyataan khusus. Kalau mau baca Yesus yang adalah penyataan khusus, baca Ibrani pasal 1. Coba kita lihat Ibrani pasal 1. Ya, kalau berbicara tentang penyataan khusus itu tentang graf ya, segala tulisan itu ya. Ya 2 Timotius. Tapi kalau kita mau lihat Yesus yang menyatakan diri itu Ibrani pasal 1 ayat yang kedua. Nah, Yesus datang, ini Yesus berinkarnasi pada zaman akhir ya. Eskatologi. Banyak orang juga berbicara eskatologi keliru. Ya, ini buktinya ya. Maka pada zaman akhir ia telah berbicara. Zaman akhir itu kapan? Mulai waktu Yesus berinkarnasi.
Orang bilang, oh kita sekarang ada di zaman akhir zaman, kita hidup di akhir zaman. Loh, akhir zaman itu setelah mulai Yesus datang sebagai manusia itu sudah dihitung akhir zaman. Eskatologi. Hati-hati kita membangun ya. Dan ini bukti Alkitab, bukti biblikalnya ya. Ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Ya. Jadi Yesus yang datang. Yesus itu penyataan khusus juga. Jadi ada dua di dalam Alkitab. Nah, bagaimana dengan Bultmann ini? Dia hanya menekankan transenden, padahal Allah menyatakan diri. Dia hanya menekankan Yesus yang transenden. Kalau Yesus yang transenden, akibatnya apa Bapak Ibu? Dia tidak menyatakan diri. Dia jauh dari kita. Dia tidak terjangkau oleh kita. Ya. Allah itu tidak sepenuhnya dia transenden karena kita bisa memahami dia, itu imanen, dia membuka diri kepada kita, tapi tidak sepenuhnya, tidak total dia membuka, seutuhnya dia membuka diri. Allah terlalu besar, ya. Jadi kita lihat di sini ya, ini ya, si Bultmann ini ya, dan dia ini Bultmann itu disebut teologi liberal. Tapi kalau saya pernah belajar dari Byung-Chul Kim, ya dari Korea, dari Presbyterian, ya Bapak Ibu kalau saya bicara Presbyterian saya harus hati-hati. Biasanya Presbyterian itu dikenal dengan reform, tapi sekarang kan sudah ada perubahan-perubahan ya. Kita tidak bisa seperti itu mengklaim diri ini reform, ya. Jadi hati-hati. Jadi kita lihat ya ini Yesus yang transenden. Dia menolak historis Yesus. Jadi Yesus yang menyejarah, dia tolak. Ya. Dia terkenal dengan demitologi. Sudah pernah dengar istilah ini, demitologi? Halo Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah dengar istilah demitologi? Apa artinya demitologi? Saya belajar dari Ibu Eta Lindemann. Ada bukunya. Ada yang bisa jawab? Baru pertama kali dengar, Pak Moses. Kalau mitologi ya itu kan mitos ya, tambah logos di belakang. Ya. Itu kalau mitologi seperti itu. Kalau ditambah demitologi itu artinya apa? Banyak yang belum dengar ya. Ini cara pendekatan hermeneutik ini. Ini menggunakan kata-kata simbolis ya. Demitologi itu yang paling terkenal ya ini Rudolf Bultmann ini, karena dia tokoh liberal yang paling hebat ya. Ini dari filsafat. Tadi si Rudolf Bultmann dipengaruhi oleh filsuf ya yang eksistensialis, itu Martin Heidegger ya. Demitologi itu ada dalam dunia filsafat. Jadi ini membatasi ya, membatasi hal-hal yang bersifat ilahi, kemudian itu menjadi mitos, dijadikan mitos. Itu kan itu konsep dari Rudolf Bultmann itu ya. Jadi mengerikan sekali kita lihat ya, teologi itu dibangun seperti ini ya. Ini tokoh besar sekali ini, Rudolf Bultmann pada zaman itu. Dan banyak hamba Tuhan dari Indonesia yang sekarang sudah umur kemudian pimpin gereja besar bahkan jadi pemimpin. Mereka rata-rata sekolah di
tempatnya sekolah teologi yang dibangun oleh Rudolf Bultmann. Sampai hari ini masih ada sekolahnya di Jerman. Dan pengajarannya tetap teologi liberalisme. Tapi pendeta Byung Sun Kim katakan, ya dari Korea ini dia katakan, dia mengajar bidang bahasa Yunani, pendeta Kim. Dia sempat mengajar saya. Jadi dia katakan ini bukan hanya liberal, tapi ini heresi, ini bidat. Karena dia tidak mengakar kepada firman secara biblikal ya. Jadi ini sesuatu yang sangat bahaya yang justru ada di tengah-tengah kita ya, di dalam dunia teologi ya. Ini Bultmann ini sangat berpengaruh sampai hari ini teologinya ya. Ya kalau saya sebut sekolah-sekolah teologi liberal di Indonesia dan kita pergi sekolah di situ, nanti kita diindoktrinasi, dicuci otak kita dengan pemahaman liberalisme, teologi liberalisme. Ya. Jadi demitologi ini menjadi penekanan dari Rudolf Bultmann ya. Sampai di sini ada yang mau tambahkan? Udah lebih 10 atau ada yang mau tanya? Atau Bu Mary atau Pak Cuncun atau teman-teman lain mau tambahkan sesuatu atau mau diskusi? Silakan. Oh, silent. Pak Iner? Pak Pendeta Iner? Untuk saat ini saya menjadi pendengar dan pengikut yang setia saja dulu Pak Moses. Saya banyak belajar nih. Nah, jadi saya mau mendengar saja dulu. Oke. Bu Mary ada input kira-kira? Saya sedang nggak enak badan, Pak. Oh, sedang sakit. Iya, makanya nggak ikut PA. Oh, Bu Mary pernah dengar demitologi? Demitologi. Nanti Pak sebentar ini Pak, ada tamu dulu sebentar. Oke. Ya, ini Rudolf Bultmann terkenal dengan konsep teologi, tapi dia ini mitos, menekankan tentang mitos-mitos ya. Tadi saya katakan ya, seperti Kejadian pasal yang Bultmann kan menolak PB, perjanjian baru ya, tentang Yesus itu ya, kristologi dalam PB. Nah sekarang dia berbicara demitologi itu mundur ke belakang. Termasuk yang saya katakan tadi di awal, Kejadian pasal 1 sampai pasal 6 itu dianggap mitos. Ya kemudian mereka kalau belajar teologi liberal, paham teologi liberal, mereka membangun konsep mitologi itu melalui apa Bapak Ibu? Mereka bandingkan dengan cerita-cerita yang ada di sekitar bangsa Israel pada zaman itu. Ada Dewa Marduk itu ya. Yang mirip-mirip ceritanya dengan yang di Alkitab itu. Khususnya peristiwa Kejadian pasal 1 sampai pasal 6. Itu disebut mitologi. Mitos. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Ini sesuatu yang bahaya. Ia juga menolak berbagai mujizat yang Yesus lakukan yang ditulis dalam Injil. Termasuk kelahiran dari seorang perawan. Nah ini Bultmann ini makanya Pendeta Byung Sun Kim katakan ini Bultmann ini, Rudolf Bultmann. Bukan hanya teologi liberal. Ini heresi. Dia membangun konsep demitologi yang berakar kepada mitologi, mitos. Ya, tentang Alkitab, tentang mitos itu. Disebut mitos di cerita-cerita dalam Alkitab. Kemudian yang kedua dia menolak mujizat. Makanya pernah saya katakan kan, itu Musa di dalam teologi liberal, Musa membuat mujizat itu laut apa itu laut yang dibelah oleh Musa. Kemudian laut Teberau, kemudian mereka berjalan di dasar laut itu. Itu bagi orang teologi liberal itu bukan mujizat. Nah ini contoh Rudolf Bultmann menolak mujizat. Salah satu itu Yesus berjalan di atas air.
Itu bukan mujizat. Yaitu teologi liberal. Alkitab berisi firman Tuhan, bukan firman. Itu ciri-ciri teologi liberal. Ya. Jadi mengerikan sekali ya. Termasuk kelahiran dari seorang perawan. Bultmann menolak. Jadi lihat, kita tidak hanya berhadapan. Nanti polemikus ini kalau belajar sampai sedalam ini, dia dapat bagian-bagian ini, dia bisa serang balik kita. Tapi gampang mau patahkan dia. Ya, kalau dia ambil bahan yang saya sampaikan ini, kemudian itu menjadi tolak ukur untuk kemudian mereka masuk di dalam dunia apologet, kemudian menyerang. Kita harus tahu kuncinya untuk hadapi mereka. Ya. Termasuk dalam pemahaman Rudolf Bultmann. Untuk mereka yang belum belajar sampai sini, bisa mereka gunakan yang gini-gini. Ya. Ini sangat mengerikan. Tapi kalau kita sudah belajar, kita pasti bisa hadapi mereka, bisa counter, ya, yang mereka klaim. Kemudian mereka sering ilmiah, ini menggunakan nama ini, ya, teolog ini, wah itu. Nah, kita harus katakan itu heresi, itu bidat. Kamu menggunakan yang bidat gunakan, itu sangat berbahaya. Nah, sekarang teologi liberal ini berpusat kepada manusia. Nah, ini ya, antroposentris saya sudah sering katakan. Saya mungkin tidak terlalu mendalam ini karena bolak-balik saya bicarakan ini ya. Munculnya perbedaan signifikan yang harus dipahami dengan antara apa kata Alkitab dan apa kata dunia. Yang diwakili oleh berbagai pemberitaan yang sedemikian gencar dan sangat rentan. Ini kurang-kurang ya. Sangat rentan bagi gereja, yakni mengadopsi ya, pengaruh. Ada pengaruh-pengaruh yang begitu kuat ya. Ya, bagaikan air ya derasnya. Perbedaan yang sangat signifikan antara Alkitab dan dunia adalah penulis Alkitab melihat segala sesuatu dari sudut apa? Teosentris, berpusat dari Allah. Dan penulis sekuler melihat segala sesuatu dari sudut pandang antroposentris. Artinya perspektif biblikal harus dilihat secara tegas. Jangan kompromi ya. Ya. Sebagai pengetahuan teologis. Satu pengetahuan dalam relasinya dengan Allah dan pengetahuan sebagaimana didefinisikan oleh karakter, perbuatan, dan kehendak Allah. Pengetahuan yang berasal darinya, pengetahuan yang sama otentiknya dengan Dia yang menjaminnya. Jadi pemahaman yang kita bangun, itu yang saya gunakan istilah epistemologi, pengetahuan ya. Kata itu, epistemologi itu dari dua kata itu kemudian dijadikan satu menjadi epistemologi. Dua kata itu apa aja? Karena dua-dua pengetahuan. Saya sudah jelaskan di awal-awal ya, yang ikut kuliah saya di SCTRI juga saya sudah jelaskan. Oida dan ginosko itu sama-sama pengetahuan. Ya. Tapi satu yang intim, satu yang konsep. Doktrin, ajaran. Kita harus mulai jangan intim dulu, harus ajaran dulu. Baru kita intim dengan apa yang diajar Alkitab. Dan ketika kita intim dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, ini kita menjadi orang yang memiliki pengetahuan. Itulah yang disebut dengan epistemologi. Jadi dari kata episteme logos, itu ya bahasa Yunani ya. Ya, jadi banyak istilah yang saya gunakan ya. Jadi kita lihat di sini ya. Ya, kalau berpusat kepada manusia, ini seperti akan terjadi seperti yang tadi tokoh-tokoh di atas. Mereka teolog. Tapi mereka terjebak di dalam hermeneutik mereka. Karena mereka berpusat pada diri. Ya, mereka bukan orang yang tidak pandai. Rudolf Bultmann itu kurang besar seperti apa dia pada zaman dia. Ya. Begitu hebat, begitu dahsyat. Ya. Tapi lihat, bisa terjebak di dalam heresi, ya, hanya menekankan Yesus yang transenden, demitologi,
itu terkenal dia tidak percaya mujizat. Itu ciri liberalisme. Ya. Penulis Alkitab memaksa kita untuk membaca dunia. Nah, ini kosmos ya, dunia. Saya pernah mengajar istilah dunia itu dalam dua konsep bahasa Yunani ya. Satu kosmologi, satu kosmogoni. Saya ngajar di STT Moria dulu. Yang di Surabaya ya. Satu kosmologi, satu kosmogoni. Tapi saya kan nggak ngajar itu ya. Karena ini ada kata dunia ya. Jadi penulis Alkitab memaksa kita untuk membaca dunia dari perspektif ini. Ya, untuk melihatnya dalam relasinya dengan karakter ya. Karakter moral Allah dan cara-cara di mana ia mengungkapkan rencana keselamatannya dalam sejarah manusia. Ini historis. Jadi Allah masuk dalam sejarah. Jadi bukan hanya story-nya aja. Oh, ini sejarah kekristenan. Di dalam Alkitab, sejarah Alkitab. Ya. Kita kebanyakan di sekolah teologi belajar sejarah gereja. Sejarah teologi kita tidak pernah belajar. Ya. Ini juga bahaya. Sehingga kita kalau belajar sejarah teologi, kita mengerti siapa tokoh yang pertama kali membangun teologi itu, kita harus pelajari semua latar belakangnya apa, tahun berapa, dalam situasi seperti apa dia membangun teologinya, sehingga menjadi seperti itu. Nah, jadi kita harus ngerti. Mengapa muncul teologi reform? Karena ada abad pencerahan. Mengapa muncul teologi Injili? Karena apa? Mengapa muncul teologi karismatik? Mengapa muncul teologi Pantekosta? Ada tokohnya, ada latar belakangnya. Kita harus pelajari itu. Halo Bapak Ibu. Ya. Kita belajar sejarah gereja. Sejarah teologinya kita lupa. Saya pernah mengajar satu kelas MTH sejarah teologi. Saya beli buku-buku tentang siapa tokoh-tokoh dalam teologi itu. Baru saya buat makalah, bukan PowerPoint, karena dulu. Jadi yang saya buat bukan PowerPoint, makalah. Kemudian saya pergi ngajar sejarah teologinya. Sehingga saya sudah jelaskan tentang Bultmann, ya, orang liberalisme, tokoh yang begitu hebat. Ya, jadi jangan kita terjebak ya. Bultmann berpusat kepada manusia. Sebaliknya para penulis sekuler memaksa kita untuk membaca dunia dari dalam kerangka kerja, di mana kehendak moral Allah dan rencana keselamatannya kebenarannya tidak pernah dijadikan kriteria penting. Ini dunia. Ya sudah pasti ya. Ya kita sudah mengerti ini ya. Jadi mereka tidak akan lihat ini tentang kehendak moral Allah ya. Atau lebih tepat seluruhnya ya. Kebenarannya tidak pernah dijadikan kriteria yang penting. Hal ini yang disebut dengan antroposentris. Karena berpusat kepada manusia ya. Bersifat manusia. Ya. Sebab ia merupakan apa yang secara terbatas dapat diketahui oleh umat manusia. Human being-nya. Sehingga jika dicermati dengan serius, maka ada satu sifat kurang tuntas dalam semuanya ini. Ini buku yang saya kutip ya. Oleh karena pembangunan pengetahuan manusia. Pengetahuan penting. Penting. Kita tahu tentang Allah dari mana? Dari Alkitab. Alkitab itu apa? Kebenaran. Mereka tahu kebenaran itu dari mana? Yang dunia sekuler. Tapi ketika kita tahu Allah dari Alkitab, ketika kita mau membangun tentang Allah dari Alkitab, kita membangun teologi, proper teologi. Nah, bagaimana kita membangun itu? Kita belajar tentang Kristus. Ada di Alkitab semua. Tapi ketika kita membangun pemahaman kita tentang Kristologi, itu menjadi bahaya. Ya, nanti saya akan ngajar Kristologi, saya akan sampaikan 7 konsep yang heresi di dalam Kristologi. Baru saya mengajar yang sebenarnya. Ini juga kan saya ngajar ini 3 kali pertemuan, semua yang heresi ini. Yang miring-miring ini saya
sampaikan tokoh-tokohnya ya, begitu banyak ya. Ini belum selesai lah. Supaya kita tahu cara berpikir teolog-teolog itu ya. Mereka dipengaruhi oleh filsafat, ya, filsafat yang bagaimana yang mempengaruhi mereka. Ya, sekarang kita dipengaruhi oleh apa dalam kita membangun teologi? Ya. Jadi ini perbedaan ya, kita lihat ya, berpusat pada manusia. Langsung jadi sekuler. Sekularisasi. Nah, sekarang itu lagi melanda dunia Eropa. Sehingga anak muda sudah tidak mau jadi orang Kristen. Dan kalau sudah tidak mau, sudah tidak lagi ke gereja. Bagaimana anak-anak muda di dalam gereja Bapak Ibu? Mereka rajin, remaja-remaja itu. Gereja bagaimana membuat program supaya mereka itu tertarik dengan program gereja. Dan belajar teologi dalam gereja. Belajar tentang sistematika dalam gereja. Ya, orang begitu bicara teologi sudah anti. Nggak usah teologi. Kita belajar firman Tuhan. Loh, waktu belajar firman Tuhan itu berteologi. Cuman dia nggak ngerti kata teologi itu ya. Itu apa teologi? Berbeda dengan perspektif teosentris, sebab semua kehidupan dipahami berdasarkan perspektif yang diberikan Allah sendiri untuk memahaminya dengan akurat. Disinilah membangun paham teologi biblical. Ini menjadi sangat penting ya, urgent. Dan harus dimulai dalam gereja. Sebagai institusi spiritual yang harus dikendalikan oleh Allah. Ya. Jadi institusi gereja itu yang kendalikan bukan ketua sinode ya. Ketua sinode harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Dan semua yang ada di gereja, dalam gereja hamba Tuhan, level apapun, semua harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Semua sama di hadapan Allah. Hanya secara organisasi itu stratanya berbeda. Ya, tapi di mata Allah sama-sama hamba Tuhan. Ya. Jadi kita lihat ya, semua harus ya institusi spiritual ya gereja. Apalagi yang harus menjadi sentral, ini kepala ya. Dari kata kepala ini, bahasa Yunani, adalah Kristus, bukan lain. Ini ada hal yang saya tambahkan. Nah sekarang saya masuk ke rasionalisasi. Rasionalisme ya. Hal yang patut dipahami dengan sesama yang disebut dengan teologi natural. Kemarin saya janji. Natural theology. Ya, teologi alamiah. Dari aspek sejarah dalam tradisi Kristen, teologi natural kita bisa telusuri kembali. Jangan-jangan kita menganut pemahaman teologi natural loh Bapak Ibu. Cuma kita nggak sadar aja karena kita belum belajar. Nanti kalau kita belajar, baru kita tahu, oh saya ada di posisi ini ya. Saya waktu menafsirkan Alkitab, sebenarnya saya teologi liberal. Umpamanya. Atau saya teologi natural. Ya. Nah, ini mudah untuk ditelusuri kembali. Karena ini teologi natural, kenapa bisa ditelusuri? Dia lahir dalam sejarah. Ya. Ditelusuri kembali sampai pada abad pertengahan. Dimulai pada abad ke-12. Dan teologi natural berlanjut sampai pada abad modern ini. Ya. Para teolog dan filsuf Kristen telah membuktikan eksistensi Allah dengan sangat rinci dan telah menggunakan ya dengan cara-cara yang berbeda. Jadi ya cara berbeda, pendekatannya berbeda. Sebagai bukti untuk klaim kebenaran Kristen. Jadi cara pendekatan beda tapi mereka para teolog dan filsuf katakan ini benar. Nah, jadi masalah ini. Saya mau tanya ya, ini berkaitan dengan ini. Ajaran tentang kristologi di dalam Alkitab satu atau banyak? Doktrin kristologi. Halo Bapak Ibu. Ajaran tentang soteriologi di dalam Alkitab satu atau banyak? Tapi ketika masuk dalam gereja bisa menjadi apa bias gitu ya, menjadi begitu banyak ya.
Mengapa begitu banyak? Terjadi begitu banyak. Wah, Pak Anton ini mantap. Harus jadi dosen ini Pak Anton. Penafsirannya itu membahayakan. Makanya tadi saya tekan terus ya, penafsiran. Ya, penafsiran. Ya. Jadi, tapi mereka klaim. Kita harus cek klaim-klaim tentang kebenaran itu, kita cek kembali. Apakah itu biblical? Tidak. Tadi kan banyak itu yang klaim ya. Rudolf, ya. Nanti kita belajar yang Spinoza. Oh, itu menarik juga itu konsep dia ini. Saya mempelajari para teolog yang lampau cara berpikirnya. Itu luar biasa ini cara berpikir mereka. Ya, jadi kalau orang klaim kebenaran, kita harus cek apakah itu memang kebenaran yang berpusat kepada Alkitab, atau mereka tetap ambil dari Alkitab. Tetapi ketika mereka hermeneutik, itu bukan lagi kebenaran, tapi itu menjadi pembenaran. Karena ada sesuatu dari dalam diri mereka, atau ada pengaruh lain dari luar yang bukan kebenaran. Kemudian mereka klaim itu sebagai kebenaran, padahal itu bukan. Itu untuk pembenaran. Ini masalahnya. Kalau saya hadapi polemikus itu, dia tafsir macam-macam, saya bilang, Pak, itu yang Bapak katakan itu bukan kebenaran, itu Bapak pembenaran. Seperti Donitan, Suma itu, Nandar, itu bukan kebenaran. Bapak seenaknya kok tafsirkan firman Tuhan. Hermeneutiknya Bapak error semua. Dan cara Bapak membangun yang Bapak katakan kebenaran itu bukan, Pak, karena berpusat pada diri Bapak, itu pembenaran. Ya. Langsung kita gurinda mereka kalau ketemu mereka. Ya. Jadi kita lihat karena beda-beda. Di dalam Kristen ini beda-beda. Ya. Bahkan beberapa teolog telah mencoba untuk membuktikan doktrin Trinitas. Nah, lihat. Dengan merujuk kepada berbagai fenomena alam. Apa maksudnya fenomena alam? Kira-kira nangkap ya. Doktrin Trinitas ini. Contoh. Ini kutipan buku loh ini. Bukan saya dari diri saya. Ini saya kutip ya. Dari buku ya. Jadi membangun doktrin Trinitas itu merujuk kepada berbagai fenomena alam. Jadi analoginya menggunakan fenomena alam. Memangnya ada analogi yang bisa mengcover seluruh doktrin Trinitas yang dimaksud secara biblikal? Bisa kah? Nggak ada analogi yang tepat. Yang pas untuk itu terlalu besar, itu tentang konsep doktrin Trinitas itu boleh kita jelaskan. Tapi yang paling berperan di situ kita imani itu doktrin Trinitas itu ya. Nanti belajar di proper teologi ya, tentang doktrin Trinitas, atau kita belajar secara khusus di doktrin Trinitas ya. Itu banyak istilah-istilah Yunani lagi di situ kalau kita belajar. Ya, tapi kita belajar kalau doktrin Trinitas mulai dari PL, tidak langsung ke PB. Jadi ada deskriptifnya, ada gambarannya. Nah, kita bisa belajar dari situ. Ya. Kemudian ada tipe, ada antitipe, kita bisa lihat di situ. Jadi kita bisa lihat. Tapi ini ada orang mau coba, ini kenapa ambil dari fenomena alam analoginya? Mengapa? Supaya maksudnya mempermudah orang untuk menangkap doktrin Trinitas. Mempermudah kan, makanya pakai analogi. Tapi yang berbahaya kalau analogi itu tidak seperti yang dimaksud tentang Trinitas di dalam Alkitab. Itu bahaya sekali. Bukan berarti saya kemudian mendelete semua analogi, tidak juga. Tetapi kan kalau kita lihat nih doktrin Trinitas itu tentang Allah itu loh. Itu begitu luar biasa ya, Allah Tritunggal. Itu kadang kita mau pakai analogi yang persis untuk menggambarkan, mendeskripsikan tentang Trinitas itu sulit sekali. Walaupun oke saja. Tapi analogi itu kadang membuat kita juga tersesat. Ya kan, siapa itu yang kemarin saya lihat ya, dibahas juga ya. Yang di grupnya cyber itu ya. Iya Pak Anton ya.
yang ada bicara tentang Trinitas, tentang aku di rumah Bapa, aku di mana. Pokoknya aku terus. Betul. Itu kan aku di rumah, saya kenal bapaknya. Kan orang Surabaya, saya kan pernah khotbah waktu dia di BRI. BRI ya, Tower ya. Saya pernah diundang Pak Samuel. Jadi kita lihat di sini ya, dia membangun pakai analogi, ya ini fenomena alam. Nah, kalau saya di rumah, saya bapak. Saya pergi ke kerja, saya pegawai. Saya pergi ke kuliah, saya mengajar, saya dosen. Ini katanya Trinitas. Ini konsep oneness. Bukan Tritunggal. Tapi dia katakan inilah Tritunggal. Satu kok dia. Cuman fungsinya beda. Tetap satu dia, kan hanya dia sendiri. Memangnya di dalam Tritunggal, Yesus itu secara pribadi ya, Yesus itu secara pribadi adalah Bapa. Bapa adalah Yesus, gitu kan? Atau Roh Kudus adalah Yesus, Roh Kudus adalah Bapa. Secara hakikat, oke, mereka Allah. Tapi secara pribadi beda enggak? Maka kenapa disebut Trinitas? Dilihat dari hakikatnya atau dilihat dari pribadinya. Dua ini kan harus diintegrasi tuh Trinitas. Tapi saya dengar kemarin YouTube yang di grup kita itu ya, Siber itu, saya langsung, lah ini oneness nih. Tapi ngomongnya Tritunggal. Kacau ngomongnya, saya Tritunggal. Tetapi cara menjelaskan pakai analogi, ya, itu analoginya itu oneness. Jelas sekali itu. Ya, kalau kita membangun cara berpikir yang baik itu kita bisa langsung deteksi. Ini yang dia katakan, dia ngaku Trinitas. Percaya Trinitas. Tapi konsep yang dia bangun dengan analogi itu tidak sesuai yang dia katakan. Saya memegang doktrin Trinitas. Yang dia bangun itu oneness. Ngeri. Wah, nggak jaminan tuh Pak. Pak Anton nggak S2 aja bisa hebat. Keren Pak Anton. Iya Pak Adrian ya. Ada dosen pembimbing saya dengar ya dari mahasiswa yang saya tolong ya ketika dia buat tesis. Ya, mengerikan tentang apa? Inkarnasi aja dia enggak ngerti. Saya enggak perlu sebut namanya. Ya, inkarnasi dia enggak ngerti. Mengerikan sekali ya, inkarnasi itu. Padahal gelarnya doktor. Gelarnya banyak, MM-nya berapa. Jadi tidak menjamin. Saya lebih baik jangan pasang itu gelar-gelar. Ya, kecuali memang di ruang akademis harus pasang. Tapi kalau di khotbah, KKR, khotbah minggu, tidak perlulah. Pasang gelar doktor, profesor, begitu ngomong, berlepotan. Yang dia bangun itu konsep teologi yang dia bangun justru menunjukkan bahwa dia adalah tolologia. Wah, ini parah ini ya. Tapi pasang gelar, nggak jaminan. Kita ada gelar karena kita belajar. Dan itu aturan kan, kalau kita belajar formal, kita dapat gelar. Tapi bukan itu yang kita kejar, toh. Ya. Tapi kalau di dalam dunia akademik tentunya gelar penting. Kita nggak mungkin ya. S1 ngajar S1 kan harus S2. Seperti itu kan. S2 harus yang ngajar S3. Seperti itu kan aturannya. Kalau kita mau strict di aturan. Ya. Jadi kita lihat bahaya ini. Ya. Ini rasionalisme. Dia mau merasionalkan tentang Trinitas, tapi menggunakan analogi yang tidak tepat. Seperti matahari. Banyak ya. Seperti air. Halo Bapak Ibu ya. Tahu ya kalau matahari, ada matahari itu sendiri. Ada cahayanya, ada panasnya. Kan orang pakai analogi gitu. Memangnya itu tepat seperti yang dimaksud dengan doktrin Trinitas secara biblical. Nah, ini kan jadi masalah. Benar Pak Adrian? Halo Pak Adrian. Betul Pak, betul.
Kadang kita memaksakan sesuatu dan kita bukan membangun kebenaran, malah kita membangun pembenaran. Dan kita mengklaim lagi. Ini klaim-klaim yang absurd ini. Ya. Klaim-klaimnya error. Itu yang bahaya dalam kekristenan masa kini. Ini yang paling bahaya. Ya. Begitu banyak orang membangun konsep teologinya, terpleset semua. Lantas orang bilang tidak berteologi. Loh, kamu lagi menjelaskan tentang iman aja kamu sudah berteologi. Nanti minggu depan kita masuk kepada apa itu teologi ya. Kita dalami itu ya. Apa itu teologi? Ya. Jadi kita lihat di sini ya, hati-hati ini. Teologi natural. Natural di sini kan menekankan pikiran ya. Tidak cukup untuk memimpin siapapun kepada Kristus. Yang hanya dapat diketahui melalui penyataan khusus. Dan bukan deduksi. Ini deduksi itu proses penalaran ya. Dari satu, ya ini kemudian sesuatu yang spesifik, kemudian dia menjadi umum. Ini premisnya ya. Untuk mencapai kesimpulan tertentu. Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya. Ini ya, berkesinambungan ya. Ini membangun konsep deduksi ini, penyataan khusus. Tidak cukup, ini ada tekanannya, makanya di bold ya. Itu ya. Untuk memimpin kepada Kristus yang hanya dapat, Kristus hanya dapat diketahui melalui apa? Alkitab. Tidak cukup juga hanya, oh kita baca Alkitab, sudah tahu kok Kristus di Alkitab. Loh, harus ditafsirkan. Ya. Umpamanya, kenapa Yesus dibaptis? Contoh, kristologi. Ya. Bagaimana secara biblikal? Kok Yesus dibaptis? Mengapa Yesus disebut, di gelarnya begitu banyak? Ya, anak Daud, anak domba Allah, anak Allah. Itu kan kita harus mengerti. Bukan hanya bilang, oh Yesus anak Allah, stop. Enggak, harus dibangun. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Apa konsep biblikalnya? Dia disebut anak Allah. Kemudian orang seberang katakan, nah itu orang Kristen. Allahnya beranak. Nah. Waktu saya debat dengan si siapa itu ya, Moko Ginta. Saya bilang, apa katamu? Allah beranak. Itu kan kata kamu, Allah beranak. Karena kamu tinjau Allah itu, walaupun kamu baca Alkitab yang kami percaya, kamu tinjau Allah itu di dalam perspektif yang kamu bangun dari dirimu sendiri. Sehingga kamu bilang Allah beranak. Itu beranak itu konsep apa? Bukan teologis. Itu konsep biologis. Memang Yesus dilahirkan. Betul. Tapi bukan hasil hubungan biologis. Dia disebut anak Allah karena apa? Dia disebut anak manusia karena apa? Dia disebut, begitu banyak ya gelarnya, disebut Mesias itu apa? Wah, itu membangun yang seperti ini yang nggak gampang, tidak mudah. Ya. Jadi teologi natural tidak itu ya harus melalui penyataan khusus. Dan Yesus yang dinyatakan di dalam Alkitab kan begitu banyak gelarnya. Nah itu kan kita harus kaji semua secara biblikal ya, secara teologis. Itu kita harus punya dasar yang valid. Ini yang kadang-kadang kita tidak punya. Ya, memang kita harus banyak membaca. Kita ditolonglah hamba-hamba Tuhan yang lampau ya, yang memang ada orang yang hamba Tuhan lampau, dia di bidang kristologinya begitu hebat di bidang itu. Dia orang teolog perjanjian baru, tapi dia menspesifikasikan diri di dalam bidang kristologi. Pokoknya kalau mau pelajari tentang kristologi, dosen cari dia itu. Dia itu orang yang hebat. Umpamanya Pak Anton hebat sekali di dalam pneumatologi. Nah, itu luar biasa. Ya. Bu Mary dalam kristologi, mulai dari praeksistensi Yesus. Pak Adrian mungkin tentang soteriologi. Bukan berarti kita yang spesifikasinya gitu, kita tidak ngerti yang lain-lain. Tapi kita menjadi ahli di bidang itu. Ya, itu kan sistematik teologi. Kalau kita menjadi seperti itu, dan kita saling melengkapi ya, itu dahsyat.
Ya, Pak Anton menjadi dosen khusus pneumatologi dan hamartologi di STT RAI. Bu Mary tentang kristologi di STT RAI. Ya, ini baru. Karena memspesifikasikan diri itu kan dia terus membuat penelitian-penelitian biblical, ya, menggali terus, ya. Itulah kehebatan orang Barat ya, spesifikasi dia. Ketika dosen-dosen datang di kampus, banyak dosen Barat. Mungkin saya dosen Indonesia 3 atau 4 orang, banyak dari luar yang ngajar. Mereka itu spesifikasinya khusus loh mereka itu. Ya, kalau mau cari dosen ini langsung Bapak itu yang datang aja. Dia tidak akan ngajar lain, itu aja dia ngajar. Dia menguasai bidang itu, dahsyat. Ya, bukan berarti dia tidak tahu yang lain ya, tahu. Nah, jadi ini ya kita lihat di sini ya pernyataan khusus ya. Jadi teologi natural tidak cukup, ya teologi alamiah tidak cukup. Ya, tinggal 16 menit. Ada yang mau tanya sampai di sini? Bahaya rasionalisme. Mengapa saya tanya ya? Karena tidak ada yang tanya, saya tanya. Mengapa Ronald Nash menuliskan tentang faith and reason? Iman dan akal budi. Tapi di sini tulis bahayanya teologi dan rasionalisme. Apa bedanya? Apakah waktu kita belajar kita tidak pakai rasio, nous kita? Tapi kalau sudah ada isme di sini, ini yang bahaya. Artinya apa? Waktu kita belajar, kita hanya menggunakan rasio kita. Kekuatan pikiran kita aja sendiri, akal budi kita. Ya, untuk mempelajari Alkitab, mendalami Alkitab. Itu yang bahaya. Ya, kita harus dikontrol oleh siapa waktu kita belajar Alkitab. Ini yang penting kan? Supaya kita tidak menjadi rasionalis. Kita menjadi orang yang tetap punya rasio. Karena belajar harus pakai rasio. Nous itu. Bahkan rasio kan saya sudah katakan. Di dalam bahasa Yunani kan ada 3 kata rasio. Toh? Ya saya kadang ulang-ulang ya. Ada nous. Kemudian dia menjadi noesis. Kemudian jadi proneo. Ya, 3 kata. Kata yang berhubungan langsung dengan pikiran. 3 kata. Kalau bahasa Indonesia 1. Bahasa Inggris juga 1. Begitu muncul di dalam bahasa Yunani di Alkitab, itu ada 3. Bapak Ibu ketika baca firman Tuhan, kalau hanya baca dari terjemahan, kan tidak jelas. Tapi begitu Bapak Ibu lari ke manuskrip, umpamanya PB Yunani. Bapak Ibu lihat pikiran, tapi kok pikiran itu dia pakai noesis. Bapak Ibu langsung mengerti. Jadi yang ditekankan bukan nous-nya, tetapi noesisnya. Nah, lebih spesifik tentang pikiran. Jadi bahaya rasionalisme. Ini ada ismenya ya. Jadi artinya bersandar kepada pikiran sendiri. Ini sudah antroposentris. Rasionalisme itu pasti antroposentris karena kan mengandalkan pikiran sendiri. Semua diukur dari pikiran. Kalau tidak masuk di dalam pikiran saya tolak. Ini nggak masuk. Saya belum bisa terima. Saya tolak. Ya, umpamanya saya beri contoh dulu waktu saya kuliah awal itu ya. Roget Booker menjelaskan tentang dosa. Wah, itu jadi rame ruang kuliah. Kenapa? Kejadian pasal 3. Mulai pasal 2 itu ya. Ujung-ujungnya, secara singkat, yang dipersalahkan itu siapa di situ? Ketika belajar hamartologi. Allah yang salah. Lantas kita kayak orang pinter aja kita. Baru kuliah awal. Kenapa Allah yang salah? Nah, kan attributes of God. Allah Maha tahu. Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah tahu nggak? Karena Maha tahu. Kok sudah tahu bahwa manusia bisa jatuh dalam dosa? Kok Allah sengaja taruh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden itu? Kenapa Allah salah, Allah mau jebak-jebak
manusia pertama ini. Wah, apa Pendeta Troget Buker jawab? Itu kan kamu yang ngomong. Kamu berpikir seperti gitu. Memangnya Allah berpikir seperti kamu? Nggak enak. Ya. Bagaimana Bapak Ibu kaji itu secara biblical ya? Ya. Tapi itu Pak, yang saya lihat itu manusia yang persalahkan Allah tuh. Iya, benar. Saya aja persalahkan Allah waktu itu, waktu dulu, karena saya belum belajar kan, baru mau kuliah. Nah ini Tapi contoh, rasio saya kan jalan, rasio saya jalan Pak Paul. Ini kan berpikir ya, saya sudah tahu, pernah belajar attributes of God, ya, tentang proper teologi. Begitu masuk di tentang hamartologi, ya kita salahkan Allah ujungnya semua. Saya izin bertanya mungkin sekalian sharing tentang rasio dan teologi, Pak. Pernah saya diskusi dengan teman-teman di Zoom, di TikTok dari sebelah, ketika mereka tanya tentang Allah yang diiman oleh Kristen, dan mereka bilang itu tidak masuk akal. Lalu kalau mereka punya harus masuk di akal dulu baru mengimani. Hanya ya saya tidak panjang lebar apakah ini tentang rasio atau teologi natural. Saya jawab ke mereka, saya bilang kalau kita jelaskan Allah lalu kita mengerti berarti kita ini Allah atas Allah kita, karena kita bisa pahami Allah dengan pikiran kita. Jadi kalau berbicara tentang Allah dan tidak bisa pahami dengan akal saya, itu baru Allah. Nah saya mau tanya apakah ini teologi natural atau fenomenal alam? Itu Pak yang nah saya tanya. Itu natural teologi. Saya juga serang si yang almarhum dari seberang yang berdebat dengan saya itu. Saya bilang kalau Allah Bapak ukur dengan akal Bapak, berarti Allahnya di dengkulnya Bapak. Begitu rendahnya Allah. Ya. Ada bagian-bagian yang kita hanya bisa terima dengan iman. Ya. Kadang kita bahas tentang Trinitas itu kan bukan hal yang mudah ya, Tritunggal itu. Ya. Tapi di Alkitab ada enggak? Nanti mereka serang kita. Memangnya di Alkitab ada kata Tritunggal, tolong cari. Sampai bungkuk enggak dapat. Tapi konsepnya tentang Tritunggal, ajaran atau doktrin tentang ada di dalam Alkitab. Tapi kata Tritunggal, nanti saya kalau dengan orang-orang kayak gitu, saya masuk ke dalam dunia bahasa. Saya tanya ke mereka, gereja itu, dulu belum ada gereja di PL. Itu kan ada kata kahal, ada kata eda. Itu perkumpulan orang-orang yang percaya itu bisa menggunakan kata kahal, kata eda. Saya bilang itu diadopsi dari luar. Tapi itu sudah ada muatan teologis di dalamnya. Pada zaman itu, dalam sikon seperti itu, kahal eda. Yang kemudian dia menjadi eklesia. Kalau belajar sejarah tentang gereja ya, dalam teologi sistematik. Ya, bisa baca di bukunya Louis Berkhof itu ya. Ya, teologi sistematik dia bagus kan ya. Jadi kita ya seperti yang Pak Paul katakan itu. Ya kita pakai rasio kita. Bagaimana rasio kita dengan teologi? Teologi itu dibangun berdasarkan apa? Nanti saya masukkan ya nanti minggu depan. Apakah Allah berteologi? Itu menarik. Nanti kita akan bahas minggu depan. Apakah dia berteologi biblical atau Allah berteologi sistematika? Itu ya. Ya, nanti kita akan bahas itu minggu depan. Ya, tapi kita lihat ini, kita perlu pakai akal. Tapi akal kita yang pertama Roma 12 ayat 2 harus dibaharui pembaharuan. Dan itu kan harus imperatif dan present, terus-menerus dibaharui, tidak berhenti. Ya. Kenapa harus dibaharui? Karena sudah rusak akal kita. Total depravity. Rusak karena dosa. Mau cari itu, total depravity. Ya. Roma pasal 3 itu ayat berapa ya? Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Teologi Paulus ya, Roma pasal 3 itu. Nah ini ya, tentang rasio tadi ya. Rasio perlu, tetap ada rasio. Allah yang ciptakan manusia dengan rasio. Ya, akal budi, nous. Rasio itu bukan dibuang. Atau rasio
tidak boleh digunakan? Boleh, tapi harus dibaharui, disucikan, dikuduskan rasionya. Kemudian tunduk kepada otoritas Alkitab. Apa kata Alkitab? Kadang tidak masuk akal, kita percaya dulu. Ya, nanti mungkin Tuhan belum bukakan. Ada waktu Tuhan, ada kairos ya. Kairos dalam kronos itu. Ada waktu Tuhan yang kita tidak tahu kapan, karena itu waktu kairos itu kan rahasia Tuhan. Nah, kita akan mengerti satu saat. Sekarang kita belum terima, oke. Tapi itu ada di dalam Alkitab, terima dulu. Jangan kita bilang, ini salah karena tidak cocok dengan rasio. Itu namanya rasionalis. Rasionalisme itu ya. Artinya berpusat kepada semua ukuran firman Tuhan itu kita ukur dengan rasionya. Ini yang tidak boleh. Tapi menggunakan rasio itu harus. Kalau orang tidak ada rasio, dia tidak punya pengetahuan. Bagaimana dia mau belajar tidak ada rasio? Jadi yang di otaknya dia itu isi apa? Apa rumput atau sampah lah? Kok bisa ada pendeta dari mimbar kosongkan pikiranmu? Ini pendeta ini yang ngomong ini juga omong kosong. Bisa ngomong gitu ya. Kita perlu belajar. Saya belajar mati-matian. Bapak Ibu belajar mati-matian. Referensi yang diberi Pak Anton itu ada berapa ya? 1.300 atau 13.000 ya Pak Anton? Begitu banyak. Ya, kalau saya tambah dengan buku-buku yang sudah ada di saya juga banyak sekali. Jadi banyak sekali. Nah itu kita harus baca referensi itu memangnya 1-2 hari. Puluhan tahun saya menjadi yang rajin sekali membaca ya buku-buku teologi. Butuh waktu proses kan. Nah, jadi lihat bahaya rasionalisme. Ya, rasionalisme itu akrab, itu rasionalisme itu lahirlah teologi natural. Natural karena kenapa? Disebutnya alamiah kan pakai pikiran. Ya, pakai pikiran, murni pakai pikiran. Harus murni. Tapi pikiran itu harus dibaharui. Dan itu berlaku kalau Bapak Ibu lihat tensisnya, bentuk waktunya itu terus menerus. Dan itu satu keharusan, imperatif, harus. Siapa yang bisa baharui? Melalui firman Tuhan, Roh Kudus bekerja. Waktu kita belajar firman Tuhan. Nah, saya ulangi lagi ya, sering lupa ya. Kadang tidak bisa bedakan ya. Waktu kita belajar firman Tuhan, apakah kita dapat inspirasi? Halo? Ada yang bisa jawab? Teman-teman, waktu belajar firman Tuhan kita dapat inspirasi? Nah ini masalah. Kita dapat inspirasi. Pak Iner bagaimana? Waktu kita belajar Alkitab kita dapat inspirasi. Iluminasi, Pak. Wah, Bu Mary langsung jawab motok. Langsung game. Ya. Waktu kita baca Alkitab, kita dapat illumination, potiso. Kita tidak dapat theopnosos. Itu diperuntukkan hanya waktu penulisan Alkitab. Ya, diilhamkan, diinspirasikan, inspiration dari kata Yunani theopnosos, dihembuskan. Itu kalau kita bibliologi nanti saya ajar itu ya. Tentang Allah waktu berrelasi dengan penulis itu, saya punya buku itu. Itu pakai bahasa apa Allah itu? Roh Kudus waktu berbicara kepada penulis untuk menulis. Apa dialogis? Ada beberapa konsep di situ ya. Di dalam bibliologi. Kadang itu tidak dapat loh. Tinggal yang dosen bibliologi yang mengajar dapat. Saya sudah mengajar bibliologi, sudah sampai ke STT SOE di sana. NTT. Dan saya ngajar itu. Ya, tentang Allah waktu Roh Kudus waktu berbicara kepada penulis, dia gunakan apa? Apakah bahasa dialogis? Ada 3 kalau tidak salah ya. Salah satu yang saya masih ada di memori itu biologi. Saya harus baca lagi bukunya itu. Ya. Jadi kayak gini. Jadi rasio ini bahaya. Ini teologi natural ya. Natural ini alamiah. Ini natural alamiah. Ini karena dalam dunia pembelajaran teologi ini berhubungan dengan rasio. Tapi celakanya dia menjadi tambah isme di belakangnya. Ini menjadi kecelakaan. Ya. Jadi lihat ya, ini jadi tekanan. Teologi natural tidak cukup memimpin siapapun kepada Kristus. Jadi kalau tidak sampai kepada Kristus, dia sampai ke siapa ini?
teologi natural. Wahyu umum. Semua agama bicara tentang Allah nggak? Iya. Ada 3 agama wahyu di dunia. Sehingga mirip-mirip karena disebut agama wahyu. Saya baca bukunya Honik ya tentang agama-agama dunia. Honik penulisnya. 3 agama yang disebut agama wahyu. Saya kan ngajar tentang ilmu agama-agama. Nah, ada di Gerald Bray tulis tentang munculnya agama-agama di dunia. Apa latar belakangnya? Ini teologi natural. Teologi natural itu bersandar kepada wahyu apa? Wahyu umum. Semua agama tahu tentang Allah ada. Cuman apakah Allah itu yang diketahui itu, dipahami itu masih dalam konsep oida, dipahami dalam oida ya. Ya. Orang tahu atau memiliki pengetahuan epistemologi dalam bentuk oida, ya, dia membangun konsep dari ajaran. Dari mana dia tahu itu ajaran itu? Dia tahu dari mana? Manusia tahu ada Allah dari mana? Sehingga muncul agama-agama dunia. Tapi hanya 3 tadi agama wahyu. Dan lihat agama wahyu itu mirip. Pusatnya agama wahyu di mana? 3. Yahudi. Lahirlah Taurat. Iya kan? Yudaisme. Kemudian Kristen. Kemudian apa yang terakhir? Halo Bapak Ibu? Islam. Muslim, Islam. Makanya kan nabi-nabinya mirip-mirip 3 ini. Yang agama lain sama nggak? Nggak ada, beda. Tapi 3 ini sama. 3 ini mirip, serupa tapi tak sama. Nah ini naturalisme ini. Tapi itu sudah masuk ke dalam wahyu ya. Ya, agama wahyu. Ini masalah. Kalau kita tekankan tentang Yudaisme, ada bukunya di sini ya, di saya di sini ya, taruh di atas meja ini. Tentang bagaimana konsep beragama orang Yahudi. Konsep berfilsafat orang Yahudi. Ada semua di dalam buku ini. Ya, bukan saya hebat, saya orang suka baca buku, menyelidiki, baca referensi. Ya. Sehingga baca, baru saya tahu. Jadi pakarnya itu memberitahu ke kita. Kalau kita tidak punya buku, tidak baca, kita nggak tahu apa-apa. Tapi kita rasa kita tahu. Ya. Jadi lihat naturalisme ini bahaya. Teologi natural ya. Yang bersandar hanya kepada wahyu umum. Dan itu berpusat antroposentris. Ini bahaya. Jadi lihat tidak cukup untuk memimpin kepada Kristus. Kenapa tidak cukup kepada Kristus? Karena ini butuh wahyu khusus. Bukan wahyu umum, teologi natural. Wahyu umum yang melahirkan teologi natural. Kita harus kepada penyataan Allah, apokaliptis. Dan apokaliptis itu berhubungan dengan wahyu khusus. Yaitu Alkitab tertulis, grafe. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, 2 Timotius 3 ayat 16. Tulisan grafe, diilhamkan Allah, theopneustos. Kita harus bersandar ke sini. Tapi waktu kita baca Alkitab yang sudah dikanonkan ini, kita harus hati-hati kembali ke tadi. Selalu saya ingatkan ya, hermeneutikanya hati-hati. Semua orang membangun teologi dari Alkitab. Tapi harus dicek ketika dia bangun teologi. Memangnya itu teologi yang dia bangun biblikal atau tidak. Itu harus cek kembali. Ya, harus diselidiki. Ya, cara berpikirnya dia sehingga dia melahirkan satu konsep. Ya. Biblikal itu dari mana? Lahirlah konsep umpamanya sistematika teologi. Itu dari mana? Konsep dia itu. Siapa yang pengaruhi dia? Apakah dia dipengaruhi oleh filsuf? Thomas Aquinas itu dia pengaruhi oleh siapa? Sudah baca tentang teologi Thomas Aquinas. Siapa tuh Thomas Aquinas? Dia seorang teolog. Teolog di mana? Apakah di Protestan? Atau teologi, reform teologi? Atau di Injili teologi? Atau dia teologi yang di mana? Thomas Aquinas. Itu harus kita pelajari. Latar belakangnya secara historis kan ada sejarahnya. Dia membangun teologi.
Ya. Oke, sudah jam 8 ya. Tadi kita juga kelewat ya. Kira-kira menarik ini, Bu Mary bagaimana, atau mau ditambahkan? Ada Pak Cuncun sini, ada teman Pak Gibson ya, Pak Gibson Sinaga. Terima kasih Pak Gibson. Kita belajar bersama ya. Ada kira-kira sesuatu yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Halo? Ujian, bisa rindu. Saya memang Sudah cukup ya? Sudah jam 8. Iya, dari Papua cukup. Dari Papua sudah jam berapa? Jam 10 ya? Kalau Jam di 10. Papua. Nah, ini wah, orang mau belajar dari tempat yang jauh ya. Kemarin ada yang dari Jepang juga, ada yang satu ya dari Jepang. Nggak tahu hadir malam ini enggak ya? Saya pikir malam ini kita cukupi di sini ya. Kita sampai di teologi natural. Ya, nanti saya jelaskan ini siapa-siapa yang masuk dalam teologi natural. Ini aja nama-namanya ini ya, Spinoza itu ya. Wah, ini kalau kita pelajari mereka punya ini tahun-tahun lama loh ini. Ya, ini uskup. Bayangkan sudah uskup, dia sudah belajar teologi berarti. Kalau uskup dia belajar teologi atau dia belajar filsafat? Uskup ya. Hati-hati kita dengan uskup ya. Kalau kita bilang uskup, jangan langsung Roma Katolik. Ya, karena di Inggris juga kan, yang di gereja Protestan juga kan disebut uskup juga ya. Cuman kadang kita di Indonesia yang kita kenal uskup ya di Katolik itu. Ya. Jadi kita juga harus hati-hati di sini. Oke, saya pikir cukup. Saya minta tolong untuk tutup dalam doa Pak Gibson. Tadi Pak Gibson. Mari Ya Pak, Gibson. makasih Pak. Iya, agak terlambat tadi masuk Pak. Saya baru ingat tadi, rupanya udah lewat nih. Oh ya, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Oke.